Assalamualaikum. Bonjour. Waalaikumsalam. Wala. Apa kabar? كيف حالك يا أستاذ؟ Aduh, ana bil khair. Khair. Dah, anta khair. الحمد لله بخير. Ya. Pintar bahasa Arab Ustaz? Anta min Maroko ya? Arab ya? Bahasa bisa Prancis, Farasia? You can speak French? Saya bahasa Arab dikit-dikit, Ya, cuma lumayan. tahu aja sedikit-sedikit. Ya, lumayan ya. Kalau bahasa Inggris? Oke. Bahasa Inggris saya bisa sedikit-sedikit. Saya bisa bahasa Inggris. Ya, you can speak Hmm, English. Ya, Where do you live now? Bisa bahasa Indonesia ya sekarang udah lumayan ya. ya lumayan bahasa Indonesia juga. Saya kira bisa. Heeh. I live in Sulawesi sekarang Ustaz. Tidak bisa. Kalau kita tinggal di Di mana mana? di kampung? Dari mana? Dari mana nih? Oh, live Sulawesi. Saya tinggal Pekanbaru, Sumatera. Oh, kalau saya Sumatera. dari Oke. Maroko saya. Kenal Maroko kalau bahasa Inggris. Kalau Maroko, bahasa aduh. Indonesia Maroko. Iya, guru saya Maroko juga kemarin ketika di Prancis kemarin dia orang Maroko juga. Banyak orang Maroko. Di Prancis banyak orang Maroko saya ketemu. Tapi saya Oh, ngobrol banyak. dikit-dikit bahasa dikit-dikit. Saya ngomong bahasa Kali. Prancis. Saya rasa orang Maroko banyak yang bisa bahasa Prancis ya. Ada yang mahasiswi dari Maroko. Saya bawa ke sini ngajar di kota tempat saya. Namanya Manal, kenal ya? You know Manal? Namanya apa? Manal Manal Busnir. Manal Busnir. Manal Busnir. Perempuan. Iya, kenal. Ya, tidak kenal, cuma namanya Perempuan ya, nama dia orang udah Maroko. bersuami. Ya suami. Ya, Manal Busnir. Ada di YouTube saya, nanti kapan saya share ke kamu ya, nanti kapan saya share namanya, waktu dia ngajar di sini di sekolah saya. Itu. Udah lama tinggal di Oh, Sulawesi. lama bisa bilang berapa ya? 2 tahun lebih. Oke, ya. Berarti dah menikah sama dapat orang sini di apa orang Indonesia ya? Ya, saya Menikah? menikah You sama have married with orang Indonesian girl? Indonesia. Ya, Ya. Nah, ini ada kawan saya nih guru bahasa Arab nih dia. Ya banyak juga yang bahasa Arab di sini. Sebenarnya saya ngajar Perancis, khusus Perancis saja. kita kita Kebetulan kita siswi belajar apa, Ustaz? gimana? Saya ngajar Perancis. Saya Bahasa ngajar Prancis. Prancis. Ya mungkin kapan-kapan main ke Pekanbaru, iya Prancis bisa ngajar bahasa Arab di sini natif. Boleh kapan-kapan diundang sini untuk mengajar bahasa Arab ya. Ini natif sini. Ya, insya Allah. Di sana ya kerja Sebenarnya apa di saya sana di di sini mengajar bahasa Arab juga. bahasa Arab juga sama lah berarti ya. Aduh. Ngajar bahasa Arab ya di sana. Ya, saya Oke. Di saya mana? ngajar bahasa Arab sama Al-Quran di sekolah tahfiz. Oh, sekolah tahfiz. Mantap, mantap. Mungkin kapan-kapan saya buat Zoom aja lah kalau misalnya Ya, mengajar Zoom ya. Mungkin bisa ya nanti bahasa Arab nanti saya undang untuk apa atau ya, buat insya seminar Allah. kita bisa ya untuk Insya Allah saya undang. Nomor WA nanti berapa bisa saya catat nomornya? Nomor WA-nya bisa ya. Alhamdulillah Eh, saya senang nih ya. Ya, ya 08 Ya, nomor ada nomor nomor WA-nya. WA-nya aku kirim di apa namanya di chat saja ya.
Di mana? Di DM. Boleh boleh di chat. Bisa di chat apa? Saya akan berteman dulu. Mungkin di follow aja nanti saya. Baru harus follow dulu. Berarti anaknya udah berapa? Anakku baru Atau satu, satu? Ustaz. Satu. Baru satu. Oke, alhamdulillah. Mantap. Ya, Bagaimana nih? Aku sama orang Indonesia nih ya. Ya. How Alhamdulillah. do you feel Alhamdulillah. when you married with Alhamdulillah. Indonesian girl? Ya, how? Ya, sebenarnya saya datang ke sini untuk dia, maksudku Ya. untuk menikah sama istriku. Karena dulu kita apa namanya, kita LDR dulu. Ah, oh, Kita LDR kenal di dulu ya. Ya, kita kenal di Ya. Facebook dulu. Setelah itu saya Terus langsung datang ke sini untuk menikah gimana sama dia. kenalnya? Oh, gitu. Kenal di Facebook ya. Ya, You know on Facebook ya. kenal di sini. Oke, oke. Heeh. Terus langsung langsung berapa tahun itu berkenalnya? How long time you know him? You know her ya. Iya, ya, long time Ustaz. Kenal di Facebook dulu LDR sekitar 4 tahun. Waktu itu saya masih Empat. belajar belum selesai kuliah waktu itu. Jadi kita LDR Iya. 4 tahun setelah saya Kamu selesai kuliah di Maroko belajar. berarti ya? Iya. Apa Ustaz? Kampusnya apa kampusnya Maroko? Ini murid saya kemarin kuliahnya banyak di Maroko. Murid saya banyak yang kuliah di Maroko. Ini barusan lulus Ya, Maroko dia di, nih di orang nih. kota saya di Nova Maroko ada banyak ada dua orang yang siswa lulus di orang sana. Indonesia. Iya, ya. Saya juga pengen sebenarnya kuliah di sana nih, ambil doktoral kalau ada rezeki. Aduh, tapi nggak tahu caranya gimana bisa kuliah di Maroko. Mungkin namanya siapa tadi lupa saya itu karena bule kampungnya namanya siapa lupa. Bu bisa Nama saya what's your Zuhair. name? Nama Wa Zuhair. ismuka? Su Juhair ya Juhair ya tadi. Oh ya Juhair. What is mean Juhair? Ya. Juhair. What is, I don't Zuhair know. itu nama kecil untuk apa namanya? Nama bunga. Nama bunga. Bunga tuh ya, bunga Juhair di sana ya. Ya, Bunganya harum berarti ya, bunga iya. khas Maroko ya. Saya belum Iya. pernah tahu ya. Saya pengen sebenarnya ke Maroko. Kalau Mungkin namanya nanti siapa kalau Juhair kita bisa Ustaz? ajak saya ke sana kita jalan. Saya itu nama saya Surya. Kalau di bahasanya Matahari ini Suryo ini bahasa Jawa. Saya Javanese. Name Javanese. You know Java? Jawa? Oh, Surya. Pernah ke Jawa ya? Surya itu sama Belum seperti pernah ke sana bahasa Ustaz. Arab Asyam. Ya, Asyam. Nanti kapan-kapan main ke kebetulan rumah saya di Jogja. Nanti kapan-kapan main ke Jogja nanti banyak itu kawan-kawan nanti. Ya. Asyam sebutan Ya, Asyam. insya Allah. Nah, itu. Sekarang Ya, ada nama teman saya itu di Asyam kalau di Jogja. ya. Ya, dalam Al-Qur'an itu Asyam namanya itu matahari, sun. My name sama tuh. Artinya matahari saya. Kalau bahasa Perancisnya Le Asyams. Soleil. Asyams Ustaz. Oh, Ya, matahari. matahari ya. Saya nama Asyams. matahari ya, seperti matahari ya. Ya, saya semoga menjadi matahari yang bagi orang lain Bahasanya untuk kebaikan ya. bahasa Jawa itu Ya. Surya. Suryo, ya Suryo. Kalau bahasa Jawanya Suryo. Nah, nama saya pakai O, Suryo. Seperti nama Oh, orang Italia. Suryo. Ya itu pakai Suryo namanya. Ya Suryo kalau dipanggil Oh, Suryo. Suryo. Ya, Oh iya, ah, mengerti. iya Suryo. Itu. Jadi saya apa Masya namanya? Allah. Saya Matahari orang Jawa tapi Suryo. saya Juher, Juher. Mungkin saya nggak tahu cuma saya ada keturunan Arab juga Juher. Mungkin mata saya kan nampak ya ada Arab-Arabnya juga ya. Saya juga ada keturunan Arab juga, tapi campuran udah nenek kakek saya keberapa saya nggak tahu. Ya, ada garis Arabnya juga tuh Juher Suaranya saya. hilang-hilang potong.
Oke, saya ada keturunan Arabnya juga, ada apa namanya, ada keturunan Arab juga. Itu ada apa namanya, garisnya Oh, juga Masya dari Arab. Allah. Ya. Tapi saya nggak tahu kakek nenek moyang saya itu aslinya dari mana, entah dari Maroko atau dari mana saya nggak tahu, atau Yaman saya nggak tahu. Karena itu udah turunan atas Oh, atas lagi dah. Ya, jadi kan kalau makanya kalau saya mata saya udah hmm. kayak orang Arab di sini sama ya, karena ada keturunan dari kakek saya. Kakek Ya, saya tinggi tinggi, tall. mukanya juga hampir kayak orang Arab juga. Iya ya. Tapi saya nggak tahu itu dari mana, Maroko tah Yaman. Kalau yang ke Indonesia ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu silsilah dari keluarga atas saya Oh, itu. Heeh. Dari oh, kakek nenek saya nggak tahu. Kalau kakek saya itu ya turunan Arab juga. Dari nenek saya sih pokoknya. Eh, from my oh ya. grandmother ya. Ya mungkin itu. Karena saya juga istri saya juga ada juga. Istri saya tuh pernah saya guru saya kemarin di sana mirip wajahnya sama orang Maroko kok. Istri saya kok mirip sama persis gitu loh orang Maroko wajahnya tuh kan kayak Arab gitu Oh, emang ya tuh. Mungkin istri, garis ya, istri mungkin juga ada nasab tuh ada turun Arab. nyambung ya. Ada. Ya ada turunan dia dari Aceh ya, dia turunan Aceh dari ibunya Aceh gitu. Karena Aceh itu kan ada turunan Arab ya. Gitu. Mungkin bermasalah Juher itu luar biasa tadi itu tadi natif asli dari Maroko. Maroko ini sebuah negara ini orang-orangnya jago-jago bahasa asing ya. Itu saya ketemu kemarin ada mahasiswi dari Maroko dapat beasiswa S2 sini. Pernah bantu saya ngajar bahasa asing di sekolah saya. Itu luar biasa sekali ngomongnya lancar ya bahasa asingnya. Aduh, sampai ya ini ucapin hebat lah, bravo lah. Ya, tapi saya salut dia bagaimana dia belajar ya itulah kemauan dia untuk belajar itu luar biasa. Jauh-jauh dari negeri yang mau ke Indonesia untuk mengajar bahasa asing juga ya. Nah, dia kalau yang bertemu sama ustadznya Juhid dari Maroko itu bule kampung, wajahnya mau udah kayak bule-bule ya, bule kampung. Ya orang Maroko itu emang wajahnya ada karena mereka itu dulu jajahnya Perancis ya. Jadi banyak orang nikah mungkin ada campur-campur ya. Jadi wajahnya ada yang persis dengan orang Perancis ya. Jadi makanya wajah bule-bulean orang Arab itu orang Maroko itu memang kulitnya putih-putih ya, hidungnya mancung ya. Mungkin beda dengan orang-orang Indonesia ya. Nah itu. Oke, penjajah dunia itu mungkin sudah bergerak kembali. Terus mungkin sinyalnya ya, masa. Terima kasih, merci, Sukron, kasiran ya buat tadi Juher yang udah bergabung. Nah ini tadi contohnya nih, ya. Jadi dengan bahasa bisa mempertemukan ya dua insan yang berbeda. LDR katanya tadi ya, Bang Juher tadi ya, yang dari Maroko itu bisa menikah gara-gara bahasa asing ya. Nah ini pentingnya bahasa asing kalau Anda yang ingin ya berkenalan dengan orang lain yang beda dunia, apa namanya beda eh, benua ya. Nah itu caranya belajar bahasa asing ya. Ini kebetulan beliau ini menikah antara orang Maroko dengan orang Indonesia, kebetulan istri terjadilah namanya percakapan nama dia itu. Mungkin Anda sendiri tahu sendiri sama ya. Dulu mungkin nenek moyang dari nenek itu juga sama mungkin berbahasa juga ya. Akhirnya juga menikah dengan penduduk lokal hanya bisa apa namanya menikah ya. Jadi pentingnya bahasa asing itu ya. Kita bisa berkenalan dengan siapa aja. Ini termasuk tadi Ustadz Juher, oke wifi jelek, Ustadz apa-apa, apa problem ya. La ba'sya, la ba'sya, la ba'sya ya. Ya la ba'sya. Oke. Syukron Ustadz Zuhair yang udah bergabung. Kita chatting aja nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa chatting aja.
ngobrol-ngobrol, mungkin kasih tips-tips sedikit ya bagaimana belajar bahasa asing, terutama Ustadz ini jago bahasa Arab pastinya ya, karena dari lahir itu udah bisa bahasa Arab ya, karena dari lahir tuh udah ngomongnya Umi ya, karena ada panggil Umi ya, Abi ya, udah bisa menyebut eh, nama profesi atau nama keluarga dalam bahasa Arab. Nah itu ya, kalau kita kan bahasa Indonesia, mungkin nanti Juher juga bisa belajar juga dengan saya bahasa Indonesia, atau dengan istri bisa juga ya. Nanti kita sama sharing ini, berbagi ilmu bagaimana bisa ngomong bahasa asing ya. Nah, itu bahasa asing itu kita bisa berkenalan kayak tadi di sosmed ini penting sekali. Saya senang sekali bisa ketemu Juher nih, luar biasa. Alhamdulillah nih sekarang jadi guru juga saya. Alhamdulillah, luar apa-apa nanti saya buat Zoom mungkin ya di sini, atau pokoknya insya Allah nanti bisa mengajarin juga bahasa Arab, insya Allah nanti saya bantu ngani ya, langsung bisa jadi apa, kita kontak-kontak nanti, tolong jangan lupa di DM ya, di misi, di di chat ya, saya itu kirim nomor apa namanya WA-nya di saya makasih sekiranya ya buat Ustaz Zuhair, luar biasa tadi udah berbagi dikit apa namanya obrolan ya, itu senang sekali, senang sekali. Kalau Prancis di Sikutong, I'm happy, happy so much ya. Ya, saya sangat bahagia sekali bisa ketemu tadi langsung di live di sini. Nah ini nih pentingnya ya, Anda semuanya yang ada di TikTok ini, ayo gabung di apa namanya program ya. Bagaimana bisa berbicara bahasa asing. Nah ini saya insya Allah membantu Anda semua yang mau kerja mungkin ya, yang pengen menambah penghasilan di luar negeri, atau mungkin mencari jodoh, atau mungkin mau tinggal di negara tersebut ya, karena mungkin bosan saya tinggal di Indonesia, boleh aja ya, nggak masalah ya, karena hidup itu adalah pilihan ya. Ya, jadi ketika ada pilihan itu ya coba ya, apalagi yang masih belum menikah, masih sendiri, itu pertimbangannya lebih lebih berani harusnya sih keluar negeri. Kenapa saya bilang itu? Karena masih belum ada beban ya. Kalau kayak saya mungkin untuk pergi ke luar negeri itu mikirnya satu dua dua kali mungkin. Nah itulah yang memikirkan yang saya pikir seperti itu. Tapi mungkin untuk hanya untuk sekedar kuliah, insya Allah bisa mungkin ya. Tapi kalau untuk tinggal karena sudah berkeluarga di sini, ya memang pertimbangannya sangat berat ya. Tapi buat Anda yang masih muda, yang masih masih baru belajar, atau mau nyari petualangan baru ya, ada kemarin yang cara mudah yang nggak pusing ya, karena sesama bahasa ya perginya ke Malaysia sih banyak ya, kawan-kawan kita. Saya juga ada pernah berkunjung ke Malaysia, itu banyak yang bekerja di sana sebagai TKI, TKW. Tapi saya salut mereka, pejuang-pejuang hebat ya, pejuang-pejuang desa negara yang membantu negara untuk ya biar tidak jadi beban negara ya, itu dengan jadi TKI, TKW. Saya salut, apresiasi dengan mereka ya. Jadi daripada hanya kerjanya setiap hari cuma hanya demo ya, bikin susah pemerintah, membuat kriminal ya. Bagus kita keluar negeri itu apa namanya mencari pekerjaan, petualangan baru ya. Itu untuk apa namanya biar bisa kita membantu negara ya, berjuang untuk negara ya, itu membantu keluarga juga, berjuang untuk keluarga juga ya. Karena Anda ketika keluar negeri berjuang itu bisa membantu keluarga Anda itu ya. Tapi jangan juga kecil hati juga ya itu. Dalam artian ya nggak masalah kita berjuang itu, berbuat kebaikan, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar ya itu. Jadi itu ya, mulai dari sekarang nih Juhir ya, nama Juhir, eh, oke, Ustadz Juhir ya, saya luar biasa ya, bisa ketemu orang ini biasa, bisa pengalaman yang tidak apa namanya terlupakan juga ya, ini pengalaman seumur hidup ya, karena ada menikah dari Indonesia itu luar biasa, jauh-jauh dari Maroko itu biayanya juga luar biasa ya, pergi ke sana menyeberang
antar benua ya, dengan pesawat saya juga nggak pernah merasakan ya. Nyebrang dari Asia ke Eropa itu luar biasa jauhnya, 16 jam saya berada di pesawat ya, itu sangat lama ya, dan kadang kita boring juga di dalam pesawat ya. Satu lagi ada ketakutan juga ketika naik pesawat ya, nanti gimana ya. Nah itu ya, tapi walau alam lah, kita semua serahkan pada yang maha kuasa ya Allah, our God ya, mau dia ya, orang Melayu bilangnya mau dia, kita serahkan sama kuasa Allah semuanya. Kalau kita terjadilah sama seperti ini ya, Abang Johir yang Maroko ini, dia udah serahkan semua yang atas. Ketika jodoh dapat ya udah, dia datang ke Sulawesi. Wah itu luar biasa ini Bang Johir ini mantap ya, orang Maroko tapi dia berani. Ini cowok pemberani ya. Ya, oh, mungkin banyak cowok-cowok Maroko lain cuma di zona nyaman mereka, nikah sama orangnya, termasuk saya juga masih zona nyaman saya Bang. Ya, dalam artian saya zona nyaman ya menikah dengan warga negara satu negara sendiri ya. Bang Johir ini saya masih salut salutnya, beliau bisa menikah beda negara itu pertimbangannya besar sekali. Kalau ibarat kalau gamblingnya ini tinggi ya, high 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 risk ya, resikonya tinggi. Ini resikonya tinggi sekali. Kenapa? Pertimbangan beda negara ini tentu nanti akan berhubungan dengan perbedaan kultur, perbedaan makanan, perbedaan macam-macam lagi ya, kebiasaan, habits ya. Itu akan kita akan alami. Tapi tidak masalah. Tapi itulah bagi bagi orang yang kurius, orang yang penasaran itu menyenangkan. Apalagi orang yang suka tantangan. Nah mungkin Bang Johor ini orang yang suka tantangan, kurios, kan dia tidak suka di zona nyaman juga, suka berpetualangan di luar negeri. Nah itu, ini orang-orang seperti ini ya pemberani ya. Sampai dia berani dengan bahasa asing ya. Otomatis nih orang juga suka bahasa asing juga nih orang ya. Jadi Ustaz Johir ini juga suka bahasa asing. Tadi saya tanya nih arti namanya apa, karena di orang Maroko itu biasanya bermacam-macam namanya ya. Nah, itu dengan bahasa Arab biasanya kebanyakan ya. Itu ya apa namanya, saya suka sekali dalam artian mengenal orang-orang yang baru, termasuk orang Maroko. Saya kemarin guru saya di Perancis itu banyakkan orang Maroko ya. Ada kemarin Sadia namanya, itu seperti nama orang Indonesia, Sadia itu guru saya yang mengajarkan bahasa Perancis, tapi dia udah lama tinggal di Perancis ya, orang Maroko tapi udah lama tinggal di Perancis, otomatis ya bahasa Perancisnya ini keren banget dah pokoknya ya. Nah, itu mungkin ya, insya Allah kalau saya ada apa kesehatan, umur panjang, bisa berkunjung ke Maroko mungkin sama Juhir, saya ingin bersama-sama, mungkin saya tanya berapa sih mungkin kesananya ke Maroko, nggak tahu ya, mahal juga mungkin ya, kata murid saya kemarin sekitar 8 jutaan ya kalau berangkatnya, karena ada murid saya nih kemarin barusan lulus ke Timur Tengah ya, khususnya ke Maroko. Nah, alhamdulillah ya bisa eh, studi di sana ya, karena dia tadi di Indonesia udah dibekali dengan bahasa asing, tadi bahasa Arab ya, alhamdulillah saya udah ajarin juga bahasa Perancis ya, jadi di sana juga tidak canggung lagi ya, jadi udah ngerti dengan bahasa asing ya, karena ini penting ya, bahasa asing ini penting sekali untuk dipelajari ya. Mengapa, why do you must study ya, language, foreign language ya, why you must study ya, pourquoi tu dois ya, étudier français, or tu dois étudier l'étranger langue, mengapa kamu harus belajar bahasa asing, itu penting tadi. Nah tergantung tujuannya tadi ya, dah kita ketemu tamu tadi, bintang tamu, mungkin nanti kapan-kapan saya mau pengen ngobrol sama sama TKW TKI yang udah bekerja di luar negeri ini ya, ini saya pengen ngobrol dikit ya, berbagi pengalaman. Mungkin ada ini yang TKW TKI di luar negeri, tolonglah datang ke sini ya, ngobrol-ngobrol ya, itu ya, dikit-dikit ya bisa chat saya di bawah nih. Merci bien. Oke.
Selamat pagi Dasrianto. Oke, selamat pagi, bonjour, good morning, ya. Kong Bangwa, guten morgen, ya. Selamat pagi. Ya, tadi kita udah belajar dikit ya, bagaimana tips-tipsnya belajar bahasa asing, ya. Jadi kuncinya tadi itu ya, belajar bahasa asing itu tadi mulai dengan tadi yang pertama tadi jangan berharap sempurna dulu, gak usah takut ya, jangan takut salah, nah, itu jangan ya. Itu namanya bahasa asing ini sama kayak kita jalan kaki atau ketika waktu kita masih usia masih bayi gitu. Pertama mesti waktu berdiri kita jatuh dulu biasa ya. Merangkak-merangkak ya, pertama tidur-tiduran, merangkak akhirnya berdiri. Nah, seperti itu juga belajar bahasa asing. Ketika kamu gak salah, gagal itu biasa, nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa. Ya, ayo bangkit lagi, bangun ya, itu ya, habis itu bangun ya, sampai sempurna. Makanya kayak Piki Naki itu kan kenapa dia bisa bahasa asing, sebenarnya dia tidak paham semua sih sebenarnya, cuma dia bisa itu aja, cuma dia dikit-dikit tahap-tahap itu ya, cuma memang dia ada spesialisasi belajar bahasa asingnya, dia memang khususnya bahasa Inggris ya, yang saya lihat seperti itu. Tapi dia tahap-tahap belajar bahasa asing yang lain dengan ada kemauan tinggi. Kebetulan anak ini memang dia kali dengan bahasa asing ya. Bulan itu siswa dari SMA 10 Pekanbaru ya di sini. Bulan anak Pekanbaru juga. Bulan saya juga ngajar di Pekanbaru, jadi saya tahu bagaimana anak itu bisa karena dia suka sekali ya. Itu contoh anak murid saya kemarin juga ada yang kuliah di Turki, itu juga karena dia suka bahasa asing ya, otomatis itu menambah peluangnya untuk bisa keluar negeri. Nah, itu ya, makanya ayo kuy, ayo semuanya yang mau pengen kuliah ke luar negeri, bekerja di luar negeri, mencari jodoh orang luar negeri. Nah, itu ya, berwisata, berdagang, apalagi menari macam-macam lah pokoknya ya. Yang ada kemarin ada orang sini dia dapat guru orang Perancis ya. Dia atlet renang bulan ya, dia pergi ke Perancis belajar. Nah, di sana alhamdulillah dia bisa ketemu ya itu. Jadi itu ya. Selamat bergabung Yuli Umi. Nah, mungkin Yuli Umi ada yang TKW ya, ini bisa gabung, TKI yang mau apa namanya? Ya, saya coba undang nih. Putra Bali. Nah, nih Putra Bali, coba nih saya undang Putra Bali. Ini orang Bali nih, Putra Bali. Bali. Ini beli. Suksema ya, saya tahunya Suksema. Oke, jangan berharap sempurna tadi ya. Gak usah harus sempurna, tapi cobalah belajar. Nah, itu aja. Ya, jadi gak usah takut apa salah ya. Saya ingin pesan ayah saya itu bulan dia bisa menguasai banyak bahasa. Bahasa Belanda dia jago. Almarhum ayah, bapak saya itu jago bahasa Belanda, Inggris apalagi ya, bahasa Mandarin, Jepang ya. Ya karena beliau adalah seorang pelaut ya, karena tuntutan dari pekerjaannya mau nggak mau harus bisa ngomong bahasa asing ya itu ya. Makanya dari kecil beliau sangat menanamkan sekali, mengajarkan saya untuk bisa bahasa asing karena pengen anaknya juga bisa seperti beliau, bisa keluar negeri. Ya mungkin itu yang bisa diajarkannya. Jadi itu, nah akrabkan telingamu dengan bahasa tersebut. Nah itu ya. Jadi kalau mau suka bahasa asing itu contohnya apa? Bahasa Jerman ya. Sering dengar-dengar lagu Jerman, film-film Jerman ya. Jangan film-film yang Indonesia ya. Tapi tonton film Jermannya ya. Cari di YouTube banyak kok. Sekarang media banyak ya, bisa cari vokabulernya, kamu kok cari. Ya mau bahasa Korea juga cari film Korea. Kalau Korea lebih mudah, kenapa? Lagunya banyak yang bisa dengar ya, itu banyak, makanya anak-anak sekarang tuh banyak suka bahasa Korea. Kenapa? Dia biasa apa namanya mendengarkan lagu-lagu itu ya. Jadi itu, akrabkan telingamu dengan bahasa tersebut. Nah, ingat, saat mempelajari bahasa yang paling kamu penting untuk kamu perhatikan adalah komunikasi lisan. Hufarli biang ya. Deretan huruf yang tertulis hanyalah kumpulan simbol yang hanya digunakan mewakili suara bahasa ya, namun tidak dapat mengambilkan setiap nuansa suara dan intonasi. Cobalah mengembangkan telinga yang baik untuk belajar bahasa Prancis terutama, cara mudah menyenangkan untuk melakukannya dengan mendengarkan musik
menonton film. Nah itu ya, nonton film dengar musik, nonton film dengar musik. Nah itu banyak kan seperti itu, ya itu. Atau sering nonton sepak bola itu ada, biasanya sering siarannya itu pakai pakai apa namanya, komentatornya kan biasanya pakai bahasa asing gitu ya. Ale debu lebu 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 lebu, ale 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 ale, ah gol ya, kau ya itu contoh-contoh ya biasanya kalau nonton eh, tim PSG itu biasanya banyakan rata-rata dia komentatornya pakai bahasa Perancis ya, tim sepak bola PSG. Tapi kalau misalnya tim Manchester United itu pakai bahasa Inggris ya kan. Oke, itu ya. Ada juga yang pakai bahasa Arab kalau misalnya dia live-nya pakai bahasa Arab. Nah itu. Macet ya.